Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Solihin, Sadiqin, Sabirin, Rahimin, Rasidin, Bil Mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa anjilhul munjala muqarraba andaka yawmal qiyamah. Selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, Wasiat Aladin Channel. Para pirsawan rahimakumullah, di dalam episode yang lalu saya akan menceritakan, saya katakan bahwa saya akan menceritakan tentang makna-makna manasik haji. Bahwa manasik haji pada waktu melakukan di tanah suci Mekah, sesudah pulang kembali ke tanah air, maka seluruh isi manasik haji yang 9, yaitu wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, mencari batu, kemudian batu dibawa ke Mina, melempar jumroh di Mina. Dari mulai Idul Adha, Idul Kurban, sampai hari Tasyrik, berarti 4 hari. Kemudian tawaf ifadah di Mekah, di Ka'bah. Sudah tawaf ifadah, lalu sa'i di 2 bukit, Sofa dan Marwah. Kemudian tahallul. Sesudah tahallul, lalu ada namanya kurban. Kemudian yang 2 lagi adalah pakai ihram di mikot. Dan yang 1 lagi talbiyah dari mikot menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk tawaf. Jadi pada waktu umroh juga mikot, dan di mikot pakai pakaian ihram, kemudian pergi ke Mekah untuk tawaf, dan waktu berangkatnya talbiyah. Berakhir sudah nyampe di Ka'bah di Mekah. Yang 9 ini semuanya itu harus dipraktekkan di tanah air. Lalu bagaimana cara mempraktekannya? Para pirsa rahimahullah, pada episode yang lalu saya juga sudah menceritakan tentang waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah hakikat waktu. Itu adalah umur kita. Jadi waktu yang kita rasakan itu adalah umur kita. Nah, seperti saya sekarang ini umur saya 80 tahun. Itulah waktu saya. Selama 81 tahun, ya, karena saya lahir 43, berarti sekarang itu 81. Saya gunakan untuk apa? Nah, jadi rahasia waktu. Ini masalah tentang mikot. Mikot zamani. Waktu yang berhubungan dengan usia kita.
setiap orang mempunyai waktu sendiri-sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita tentang waktu. Sehingga ada ayat khusus yang cerita tentang waktu. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ilal ladina amanu, kecuali yang beriman. Jadi, kita ini terikat pada waktu. Nah, kemudian kita di waktu itu, di mikot, disuruh untuk melepas pakaian sehari-hari kita, diganti dengan ihram. Ihram artinya apa? Haram. Begitu kita pakai ihram dengan niat untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, sejak kita berniat haji atau umroh, maka di situ kita terkena larangan-larangan yang harus kita kerjakan, atau terkena kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Sama dengan sholat. Bagi kita sholat, kita lalu takbir, yang disebut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, sejak itu kita terkena larangan-larangan. Dan juga terkena kewajiban-kewajiban. Keharusan-keharusan yang harus kita kerjakan. Nah, pada waktu ihram, kita dilarang untuk apa? Umpamanya menutup kepala bagi laki-laki, mencabut tanam-tanaman, atau membunuh binatang. Nah, itu adalah larangan-larangannya. Kemudian apa lagi? Di saat itu, kita tidak boleh ngomong yang kotor, ngomong yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu pakaian kita bagi laki-laki itu seperti pendeta. Kalau kita lihat orang Buddha, itu seperti pendeta. Artinya perbuatan kita adalah perbuatan semuanya yang kita lakukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu kita lakukan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pada waktu kita memakai ihram dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah untuk melakukan haji atau umroh. Para pirsawan rahimakumullah. Jadi pada waktu kita melakukan pakai pakaian ihram, amalnya cuma satu, yaitu apa? Zikrullah. Zikrullah. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Yang kita lakukan cuma satu, yaitu apa? Berbuat sesuatu yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah pada waktu kita bergerak dari mikot menuju ke Ka'bah untuk tawaf, ucapan kita cuma satu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Kita menyaut, kita membalas panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyaut labbaik, kayak umpamanya di Betawi dipanggil, ya Ahmad, baik. Nah, kita dalam menyebut labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, ya yang aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sungguhnya puja-puji, wa ni'mata, dan semua kenikmatan yang sudah kau anugerahkan kepadaku. La syarika lak.
Jadi semua itu dari Engkau dan kami akui benar-benar tidak ada yang lain. Kami tidak menyekutukan apapun. Semua-semuanya Engkau ya Allah. Di situ pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita datang semata-mata untuk memenuhi panggilan. Panggilan untuk apa? Untuk mengikuti pelantikan untuk menjadi Khalifatullah fil ard. Nah, karena itu kita datang ke Ka'bah untuk tawaf sesudah kita pakaian ihram. Kembali lagi kita bicara masalah tentang umur. Jadi selama kita hidup ini, kita gunakan umur kita untuk benar-benar. Karena itu pada waktu kita pulang dari Mekah, sesudah kita melakukan ibadah haji, kita perhatikan umur kita. Kita gunakan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah memberi peringatan kepada kita. Sudah memberi pelajaran pada kita, yang pelajaran itu tertulis dengan simbol. Coba para pirsawan rahimakumullah, kita lihat tangan kita. Tangan kiri ini angka 8 dan ini 1. Berarti 81. Sedang kanan ini 1, ini 8. Ini 18. Kalau 81 kita kurangi 18, maka 63. 63. Rahasia apa 63 ini? 63 itu adalah umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada 2 orang yang dimakamkan di samping Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kedua-duanya umurnya sama dengan Rasulullah, 63. Jadi usia Rasulullah, usia sahabat Abu Bakar, usia sahabat Umar, 63. Ketiga-tiganya ini, 3 orang ini dikuburkan di dalam satu ruangan. Jadi dalam satu ruangan ada 3 kuburan, yaitu kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian kuburan sahabat Umar radhiyallahu an. 3-tiganya ini berusia 63 tahun. Ini adalah peringatan buat kita. Kita hidup ini sudah dipakai untuk apa selama kita hidup. Nah, karena itulah dari Mikot menuju ke Masjidil Haram, kita senantiasa berzikir, labbaika Allahumma labbaik, labbaika Allahumma labbaik. Di tengah kehidupan juga seperti itu. Begitu kita pulang ke negeri kita, setiap ada panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cepat-cepat melepaskan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian apa? Kita pentingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita datengin Baitullah. Di mana Baitullah di negeri kita? Masjid. Karena itu, setiap ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat kita lagi bekerja, tinggalkan. Di saat kita melihat televisi, tinggalkan.
Di saat apa saja, tinggalkan untuk sementara. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita masih tetap umpamanya lihat televisi, masih tetap lihat televisi sampai sholat jamaah di masjid bubar, maka pada waktu bapak-bapak sholat ini adalah sholat pura-pura. Karena apa? Sholat yang bohong. Karena apa? Pada waktu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha penting, Allah maha nomor satu. Tapi ternyata di dalam kehidupannya, begitu ada panggilan, Allahu Akbar, orang tersebut menganggap TV lebih akbar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan lebih akbar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia abaikan panggilan itu. Sehingga pada waktu dia takbir, ada takbir yang palsu. Inilah makna daripada di mikot, memakai pakaian keseharian, dilepas, diganti dengan pakaian takwa yang namanya ihram. Maka sejak itulah jiwanya, ruhnya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tuntunan yang kita ikutin hanya pada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Itulah contohnya orang bertakwa. Itulah contohnya seorang haji yang menegakkan talbiyah di tengah kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Maka bagi bapak-bapak yang sudah haji ke Baitullah, setiap ada panggilan azan, nomor satukan, pentingkan panggilan Allah dipenuhi daripada mengerjakan yang lain-lain. Cara cukup itu dan Harul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.